Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulinda Ayu Nabilah. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk membuat kurva stress strain dari data yang ada di sini. Pertama-tama, kurva stress strain sendiri ini menggambarkan hasil uji tarik untuk mengetahui sifat mekanik suatu bahan. Nah, uji tarik ini merupakan cara karakterisasi untuk mengetahui kemampuan material terhadap tenaga tarikan. Pengujiannya ini dilakukan sampai bahan yang diujinya itu putus. Nah, di sini kita punya beberapa data ya. Di sini ada spesimennya, ada diameternya, length, ada displacement, dan force. Sebenarnya untuk membuat kurva stress strain ini kita membutuhkan data stress dan strain. Hanya saja di sini kita masih belum ada ya stress dan strainnya, tapi data tersebut itu bisa kita hitung dari data-data yang ada di sini. Pertama-tama di sini kita ubah dulu ya diameter dan lengthnya, satuannya di sini masih milimeter. Untuk diameter kita ubah satuannya menjadi meter. Caranya adalah dengan membagi diameter ini dengan 1000. Didapatkan 0,008 meter. Untuk length itu kita ubah satuannya menjadi cm, sehingga caranya adalah membagi angka ini dengan 10. Didapatkan lengthnya itu 17,5 cm. Kemudian data selanjutnya yang perlu kita dapatkan yaitu luas penampang. Untuk luas penampang ini itu rumusnya adalah luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Nah, untuk R-nya atau jari-jari ini kita bisa cari karena kita di sini ada diameter ya. Kita bisa cari dari diameter dibagi dengan 2. Sehingga didapatkan jari-jari atau R-nya sekian. Nah, setelah kita dapatkan R, kita bisa cari luas penampangnya di sini. Tadi kan rumusnya pi r kuadrat, pi-nya kita pakai 3,14, kemudian kita kali dengan jari-jari yang dikuadratkan. Didapatkan hasilnya sekian. Untuk satuannya adalah m kuadrat. Nah, kita udah dapat nih data diameter, length, dan luas penampangnya. Kemudian kita selanjutnya ke data yang di bawah sini. Di sini ada displacement dan force. Ini satuannya displacementnya milimeter dan force-nya kilonewton. Di sini kita ubah dulu. Untuk displacement ini satuannya kita ubah ke cm, sehingga kita akan bagi ini dengan 10. Kita tulis ulang dulu. Untuk ininya kita ubah menjadi cm dengan cara dibagi 10. Kita blok sampai bawah. Selanjutnya untuk force kita ubah juga satuannya menjadi newton, sehingga akan dikali dengan 1000. Kita blok, dapat. Selanjutnya kita udah dapat nih data displacement dan force-nya dengan satuan cm dan newton. Selanjutnya kita bisa hitung untuk stress dan strain-nya. Pertama-tama kita akan menghitung strain-nya terlebih dahulu. Strain ini akan disimpan, akan ditulis di sumbu X. Nah, untuk strain ini nilai yang digunakannya itu satuan persen atau tidak berdimensi. Untuk satuan tidak berdimensi ini bisa ditulis dengan seperti ini.
Nah, strain sendiri atau regangan ini merupakan ukuran dari perubahan panjang relatif bahan dibandingkan dengan panjang aslinya ketika dikenai gaya tarik. Nah, dari data strain ini tuh kita nanti bisa dapat informasi tentang elastisitas atau deformasi material dalam respon terhadap beban yang ditetapkan. Untuk menghitung strain ini gampang ya, tinggal membagi displacement yang ini dibagi dengan length. Nah, karena kita akan membloknya sampai ke bawah agar si angkanya itu enggak berubah, maka kita kunci dulu spesimen yang lengthnya. Ini bisa dengan cara Fn plus F4 seperti ini, atau bisa manual kita pakai simbol dolar di sesudah dan sebelum huruf D ini. Kemudian enter dan kita blok. Selanjutnya yaitu data stress bisa didapatkan dengan membagi force ini dibagi dengan luas penampang yang ini. Sama ya seperti tadi, kita kunci dulu baru di enter, kemudian blok. Nah, untuk stress ini nilai yang digunakannya itu adalah satuan Pascal. Ini tuh satuannya Pascal. Nah, tapi satuan Pascal ini tuh mempunyai nilai yang kecil sehingga dibutuhkan pengali yang besar. Sehingga di sini kita akan mengubah satuan Pascal ini menjadi megapascal. Kita ini dulu, insert dulu biar di sini megapascal. Untuk rumusnya itu tinggal stres yang Pascal ini dikali dengan 10 pangkat minus 6. Kemudian kita blok. Nah, stres ini itu merupakan ukuran dan gaya yang bekerja pada suatu area tertentu dalam suatu material. Nah, stres ini menyatakan seberapa besar beban yang diterima oleh material per satuan luasnya. Dari data stres ini, kita itu bisa tahu tentang kekuatan material yang kita uji. Nah, ini kita udah dapatkan data stress dan strain. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurva dari data strain dan stress ini. Untuk kurvanya sebenarnya bisa kita buat di Excel. Kalau dibuat di Excel, caranya bisa seperti ini. Kita blok, lalu kita buat charts. Kita ke insert charts, kita pakai yang scatter aja. Ini untuk kurva stress strain-nya. Di sini saya akan mengubah dulu judulnya menjadi kurva stress strain. Kemudian kita akan beri nama dari setiap sumbunya. Untuk sumbu X ini adalah strain, dan untuk sumbu Y adalah stress. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk kurvanya ya seperti ini dari data yang udah kita cari tadi. Selanjutnya, dari kurva stress dan strain ini kita akan menentukan beberapa titik. Di antaranya ada titik maksimum, titik putus, titik luluh, titik elastisitas, dan batas proporsional. Hanya saja untuk penentuan titik-titik ini saya akan menggunakan aplikasi yang lain yaitu Origin. Nah, untuk kurvanya juga nanti akan saya buat di Origin juga, karena di Origin ini nanti kita akan lebih gampang gitu untuk menentukan setiap titik-titiknya, dan kurva yang didapatkan juga lebih jelas kayak gitu.
Hanya saja untuk video kali ini mungkin akan saya cukupkan dulu sampai pengolahan data ini. Untuk pembuatan kurva dan penentuan titik selanjutnya akan saya buat video part 2-nya. Sekian dari saya.